Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita tadi, Ustaz Al-Mukarram Ustaz Hamdi tadi, bahwa hari ini kita cerita tentang iman ya kan. Hari-hari ceritain iman. Bosan enggak kira-kira Ustaz? Bosan enggak Ustaz? Masya Allah. Inilah seperti yang disampaikan Ustaz Hamdi tadi, iman ini kan pondasi. Ibarat pondasi dalam sebuah bangunan. Kalau iman itu pondasi itu sudah kuat, insya Allah bangunan setinggi apapun akan bisa. Tapi kalau pondasinya pakai besi pun besi 12 yang kecil-kecil itu kan, mau bangun lantai 30 lantai, insya Allah nggak lama itu akan roboh. Maka inilah pentingnya kita ceritakan tentang iman. Sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, membahas tentang masalah iman ini khusus ketika di Mekah itu. Berapa tahun itu? 15 tahun perjalanan. Itu kalau cerita istilahnya sahabat, kalau yang mereka istilah bilang, bosan Rasulullah kok cerita iman saja gitu. Tapi alhamdulillah enggak ada. Karena apa? Semakin dikaji iman ini, ternyata makin lezat. Makin lezat, makin dikupas kok makin enak. Seperti kita membaca sebuah buku yang mungkin nggak pernah kita ketahui. Hari ini kita baca, ternyata masya Allah kupas lagi. Makin kita baca semakin nikmat atau semakin enggak? Rupanya semakin nikmat. Begitulah pentingnya perkara iman ini, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada di Mekah. Ya, selama 13 tahun itu sebelum diperintahkan sholat, sebelum diperintahkan puasa, sehari-hari cerita iman. Maka inilah yang insya Allah akan kita teruskan perjuangannya. Hari-hari kita cerita sama anak-anak kita yang diceritai iman. Makanya saya alhamdulillah kemarin waktu dengar Ustazah menyampaikan bahwa di sini ada program tentang hari-hari ini cerita ngopi ya. Ngopinya nggak manis. Tapi apa? Mendapatkan kemanisan yang tiada tara. Namanya halawatul iman. Orang yang bisa sholat dengan khusyuk, bisa lambat-lambat sholat, itu bukan karena dia ingin dilihat orang lain. Apalagi di tengah malam hari, sholat tahajud pengen lama-lama. Kenapa? Karena itu tadi, menikmati halawatul iman. Maka pentingnya hari ini alhamdulillah insyaallah bagaimana kita miliki dulu pondasi ini sebelum kita sampaikan juga kepada anak-anak didik kita. Inilah misi kita nih. Misi kita ini nampaknya Bapak Ibu, Ustaz-ustazah, nampaknya perkara sepele. Tapi ini yang akan menjadikan anak-anak kita ini insyaallah akan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ini hari ini misinya betul nih. Misinya betul, tapi jalannya melenceng. Dia pengen jadi dokter, tapi kerjanya di kebun sawit. Kira-kira bisa jadi dokter, Ustaz? Ke dokter kebun sawit, kan disuruh bedah-bedah, nggak sampai. Maka may yazra' yahsud. Siapa yang menanam dia akan menuai. Maka hari ini kita bagaimana menanamkan kepada hati anak-anak didik kita ini, bagaimana pentingnya urgensinya tentang pendidikan iman kepada santri-santri dan anak murid kita ini. Maka ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka kalamullah dalam surah Al-Fatihah. Apa yang ditanamkan pertama? Ya, dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan misinya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Nah, ayatnya bagaimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala al-mufassir liya'rifun, untuk mengetahui.
Gimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak kenal? Ya kan? Gimana kita mau istilahnya hormat kepada seseorang, takzim kepada seseorang kalau kita belum kenal seseorang itu? Kayak saya misalnya belum kenal Ustaz Hamdi, ya kan? Sebelumnya saya belum jumpa saya misalnya di Masjid Raya Langsa atau di mana di Pajak gitu kan. Biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau saya sudah kenal sama beliau, Masya Allah, salam takzim, ya kan? Salam, habis itu jumpa, sapa, bertegur, bertanya, ya kan? Seperti itu kalau sudah kenal. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka dengan pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Allah sampaikan lagi misi bagaimana Maliki Yaumiddin. Bagaimana menanamkan fondasi orientasi kita untuk akhirat. Maliki Yaumiddin. Baru di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan kita, bagaimana kita mengatakan bahwa hari-hari kita 17 kali minimal, 17 kali dalam sehari kita katakan kepadamu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau kita tak kenal, tak paham dengan baca Bismillah Al-Fatihah ini, maka seakan-akan udah biasa saja, ya kan? Bacanya pun cepat-cepat. Kalau bisa satu napas baca satu napas. Pengen cepat-cepat kalau cepat selesai tadi. Karena belum dapat daripada halawatul imannya tadi. Inilah yang harus kita kaji, sehingga bagaimana menancapkan dalam hati kita sampaikan kepada anak didik kita ini tentang pentingnya pondasi iman ini. Dan Masya Allah, Ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka surah Al-Baqarah, ya kan? Pada Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalam. Sebagai apa? Hudal lil muttaqin. Siapa itu orang-orang bertakwa itu? Allahu Akbar. Allah sampaikan alladzina yu'minuna bil ghaib. Tentang iman juga disampaikan. Allahu Akbar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang bagaimana tentang kondisi, ya, tentang bagaimana orang-orang manusia ini dalam menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kondisi iman. Maka di situ ada 3 golongan, kan? Yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini golongan pertama. Apa pondasinya? Iman. Allahu Akbar. Baru yang kedua, golongan yang kedua, singkat saja Allah SWT sampaikan golongan kedua ini adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Dua saja singkat. Lalu golongan yang ketiga Allah SWT sampaikan, ini yang bahaya nih. Ada namanya golongan munafik. Apa mereka katakan? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan apa? Seperti kebanyakan orang mengatakan iman. Tapi aslinya apa kata Allah SWT? Wa ma hum bimu'minin. Ternyata mereka enggak ada iman. Cuma di depan-depan aja mengatakan saya iman, agama kamu apa? Islam. Tapi tak pernah mengamalkan ajaran Islam. Mau sampai segitunya. Allah SWT kembangkan dari awal. Buka surah Al-Baqarah ini tentang pentingnya iman. Maka ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apalagi pentingnya, urgensinya pendidikan iman ini kepada anak murid kita. Iman ini ternyata salah satu syarat untuk seseorang itu masuk surga. Seperti Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya kan? Wal 'asr, demi innal insana lafi khusr. Ustadz, ustadzah, saya semuanya, pedagang semuanya, siapa saja kita, mau presiden, mau siapa saja hari ini, semuanya sebenarnya dalam kerugian. Tapi ada orang-orang yang khususan yang bisa selamat. Maka Allah SWT sampaikan pakai kata illalladzina amanu. Syarat yang pertama itu agar nggak jadi merugi itu adalah yang pertama beriman. Selanjutnya apa? Wa amilus shalihat. Ini tadi. Wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inilah yang coba kita amalkan. Bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan saja, tapi bagaimana lahir dalam kehidupan kita sehari-hari untuk wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini kesempatan kita yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya sebagai pendidik tadi. Mengingatkan Ustaz kan, sikit-sikit ingatkan, nak seperti ini nak. Itu tugasnya apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka kalau kita tanyakan ada berapa itu kalimat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sandingkan kalimat iman dan amal soleh? Ada yang pernah hitung Ustaz? Kalimat iman dan amal saleh illal ladzina amanu wa amilus shalihat itu bersandingan. Ada yang pernah hitung? Kalau kita coba hitung-hitung ada sekitar 50 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Atau bahkan lebih. Ya, sekitar 50 sampai 60 kali. Menggambarkan apa? Ternyata ini sangat penting untuk menjadi syarat seseorang itu bisa masuk surga. Seperti yang kemarin kita analogikan, setelah waktu kita parenting sama wali santri itu ada cerita orang yang mau naik bangunan itu. Ya, pendatang datang ke Jepang itu, ya kan, mau naik tingkat 30. Sampai ke sana kuncinya hilang. Ya. Perjalanan hidup seperti itu dianalogikan ya. Dia pergi merantau ke Jepang, berangkat ke sana, dia mau cari tempat tinggal, dapatlah flat yang tingkat 30, tempat 30 tadi. Karena dia orang kampung, Pulau, jalan-jalan dulu dari Jepang tuh, dibilang sama orang punya flat tuh, Pak, ini nanti waktu terakhir masuk ke sini jam sekian, jam 11 misalnya, ya kan? Karena dia kuluk tadi istilah bahasa kita ya, kuluk itu apa? Kampungan, kemaruk, apa lagi gitu kan? Lihat-lihat asik dia lihat kota Jepang yang wah itu, akhirnya telat 2 menit saja. Tapi flat tadi sudah tertutup, nggak bisa lagi naik lift istilahnya, nggak bisa naik lift lagi. Yang ada tersedia cuman bisa naik dari samping, naik tangga. Ya, seperti saya sebutkan kemarin cerita. Mungkin ada yang pernah dengar saja ya. Jadi dia istilahnya mau naik tangga itu nanti sepakat 3 orang yang cerita. Kamu nanti waktu pertama 1 sampai 10 kamu yang cerita ya, giliran-giliran gitu. Pertama kamu, yang kedua si B, yang ketiga si C. Yang pertama nanti cerita kalau bisa lucu-lucu aja, biar kita nggak capek, ya kan? Kalau kita cerita lucu-lucu kan nggak capek. Coba kalau kita serius, suruh tahsin 4 jam, insya Allah ngantuk semuanya. Tapi kalau suruh nonton bola, wow, jam 4 pun siap, saudara. Begitulah. Karena kita senang dengan itu tadi ya. Maka jika cerita tadi sampai ke atas 10, 20, nggak sanggup lagi dah 30, bukan makin lucu, yang ada makin sedih karena dah kecapean, ya kan? Sampai ke saatnya waktu dicek-cek, rupanya kuncinya ketinggalan. Tinggalan di bawah, udahlah sakit kepala terus mikirnya. Begitulah analoginya pakai kehidupan ini. Kita waktu kecil-kecil dulu masih imut-imut ya kan, bukan amit-amit, imut ini masih imut-imut dulu, masih orang senang-senang lihat ini. Waktu dah besar sikit, dah mulai lain lagi. Udah makin tua makin
makin nggak sanggup lagi, dah nggak mau sanggup lagi ketawa, mau ketawa dah encok begini, dah sanggup ya kan, udah sakit gigi dan segala macamnya. Yang lebih sedih tadi, lebih sedih waktu meninggal, rupanya kuncinya ketinggalan, yaitu iman. Mau masuk surga mohon maaf, nggak punya kunci. Maka inilah yang harus kita tanamkan, yang pengen kita salurkan, bagaimana pentingnya iman kepada anak-anak didik kita ini. Kenapa ini juga menjadi penting? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan informasi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya orang-orang yang beriman. Mungkin Ustaz ada pernah dengar hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Syuaib, itu kan ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban bi amril mu'minin. Innal amra kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Idza asabathu syarra syakar fakana khairul lah. Wa in asabahu darra sabar fakana khairul lah." Allahu akbar. Sungguh indahnya, dahsyatnya, istimewanya orang-orang yang beriman nih, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai baginda Rasulullah sallallahu takjub. Ya, ajaban li amril mukminin. Kenapa? Semua kegiatan kita, semua aktivitas ini, semuanya kebaikan dan kebaikan. Ini yang perlu kita sampaikan ke anak didik kita, bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita nih, apapun keadaannya, semuanya ternyata kebaikan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ini. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Enggak dikasih untuk orang kafir, enggak dikasih orang munafik, orang selain itu enggak dikasih. Khususan untuk orang-orang beriman. Apa syaratnya? Syaratnya untuk menikmati hidup ini cuma dua saja ternyata. Simple sekali. Yang pertama, idza asabathu syarra syakar fakana khairullah. Ketika kita dikasih rezeki, Ustaz ya, dikasih yang nikmat-nikmat, kita bersyukur. Itu baik bagi kita. Dan yang kedua, idza asabathu darra sabar fakana khairullah. Kita kan itu aja cuman, kalau nggak dikasih kebahagiaan, kesedihan itu aja cuma dikasih kan. Ada kadang-kadang diuji, kadang-kadang dikasih kenikmatan. Dengan dua kunci ini, apabila tertanam kokoh di dalam hati seseorang, maka dia akan selalu tersenyum mengucapkan alhamdulillah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala buka surah Al-Fatihah tersebut dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu ditutup dengan apa? Dalam surah wa taral malaikata haffina min haulil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dimulai dengan alhamdulillah, diakhiri juga dengan alhamdulillah. Jadi dalam kehidupan kita nih Pak, ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah SWT, apapun kejadiannya, kalau kita bisa mengucapkan kalimah alhamdulillah, maka hati kita akan bahagia. Kok bisa kalau dikasih nikmat bersyukur, mungkin semua orang banyak bisa. Tapi kalau hilang kereta, ustaz-ustazah, sanggup ini ceritanya. Kecelakaan, patah kakinya. Apa yang pertama diucapkan? Nangis dulu ya kan. Gitu. Atau ada orang mungkin diuji dengan rumahnya kebakaran, habis hartanya semua. Ada mobil Avanza di situ baru beli pula, masih istilahnya plastiknya belum dihabis dibuka. Sanggup nggak kira-kira mengucapkan alhamdulillah? Allah. Oh itu tadi. Kalau orang yang fondasi imannya luar biasa dan kuat ini tadi, ini bisa dia mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena yang dia katakan alhamdulillah rabbil alamin ini tadi
Sesuai dengan apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dia hidup. Harta tadi mungkin bisa dicari. Bisa dicari. Tapi kalau dia tewas, ya kan? Macam mengucapkan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Payah sekali emang. Apa kalau dikasih ujian seperti itu, dikasih sakitnya tuh nggak bisa bangun, nggak bisa yang bisa gerak lagi. Kira-kira mampu nggak ucapkan alhamdulillah? Allah. Itulah cerita para ulama dulu kan. Lihat ada orang nggak ada kaki, nggak ada tangan, ya kan? Matanya buta, tertidur di mana, di semperan jalan tuh. Makan dari mana? Makan itu dikasih oleh orang-orang yang lewat itu. Tapi dari lisannya mengucapkan alhamdulillah. Kalau mata terkejut, kok bisa kamu nih nggak punya mata, nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya kan? Tapi tetap dikasih, tetap mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dia katakan, apakah ada nikmat yang lebih besar daripada mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa? Yang memberi saya lisanan dzakira. Adakah nikmat yang lebih besar, katanya lagi, dibandingkan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan lisan yang bisa berzikir? Dia katakan tidak ada yang lebih besar daripada itu. Hari-hari ini, Pak, Ustaz-ustazah, banyak kali rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi hari-hari kadang kita lupa, lupa mengucapkan alhamdulillah. Sampai bangun tidur pun kita lupa baca alhamdulillah, langsung man HP tadi ya, yang dicari utama HP ya, dan urusan Allah. Maka saya terkali saya baca kemarin yang ditulis sama Ustazah itu kan, Masya Allah, bagaimana di kelas 1 itu ditanamkan gimana rasa sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenalkan untuk berterima kasih, meminta maaf, mengucapkan salam. Ini kan kebaikan semua. Kebaikan semua. Tapi itu tadi ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan sulit diterima, ya. Mungkin nyampe, ya, yang apa kita sampaikan kepada anak didik kita ini sampai. Tapi kok sulit sekali diterima atau sulit kali bisa dipraktekkan juga. Kenapa? Kemarin keluar soal Abu Jabir kemarin bilang apa? Faqidus syai' la yu'ti. Orang nggak punya sesuatu itu nggak bisa ngasih dia. Dia mau sedekah uang tapi nggak punya uang, kira-kira bisa dia. Dia harus memiliki dulu baru bisa ditransfer, ya kan? Ustaz, butuh uang nih 5 juta, siap, transfer langsung. Kenapa? Karena dia punya uang. Begitulah ilmu ini, ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Misi ini kan misi mulia nih. Ustaz-ustazah ini tadi, ya kan, nampaknya di dunia ini sepele, ya kan? Istilahnya ujurahnya kalau bisa dikatakan jauh dari pekerja orang bisnismen yang 30 juta mungkin satu bulan. Tapi yakinlah ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada itu. Kembali kepada apa? Iman. Kembali kepada iman. Yakin kita. Dan inilah yang membuat orang semangat untuk beribadah itu kenapa? Karena iman. Seseorang itu bisa terbentengi daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Iman. Semangat dia untuk melaksanakan sunnah baginda Nabi SAW. Kenapa? Perkara iman. Maka dalam tafsir itu dijelaskan, dalam menjelaskan surah Al-Ahzab itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. 3 syaratnya bisa mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Liman kana yarjullah wal yaumal wa dzakarallaha katsira. Ini 3 tadi syaratnya. Yang pertama, mengharapkan rahmat dari Allah,
dari Allah saja. Kalau seandainya hari ini diumumkan oleh Pemko Langsa yang mengerjakan sholat duha akan mendapatkan Honda Vario, kira-kira ada nggak warga kota Langsa yang nggak sholat duha? Nggak, semuanya. Kalau bisa jangan 2 rakaat Pak, 12 rakaat pun kami salat. Tapi ketika nggak ada diumumkan, siapa yang sholat duha? Hanya segelintir orang saja yang semangat mengerjakan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan nggak apa-apa, kan cuma sunnah bahasanya ya kan? Kan cuma sunnah. Yuk kita pergi sholat jamaah di masjid. Kan sholat sunnah aja. Allah, sampai sepele kan? Kenapa tadi perkaranya? Iman. Yang terakhir, yang kedua, wal yaumal akhir. Orientasinya akhirat. Nanti kalau saya kerjakan sholat duha, kira-kira Allah SWT ganjarkan apa ya? Terbayang dia, kalau saya ini nanti sedekah, kira-kira ganjarannya apa? Di akhirat, tidak mengharapkan pujian manusia, pujian teman, pujian siapa, enggak mengharapkan. Yang terakhir adalah wa dzakarallaha katsira. Ini poin pentingnya ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena disuruh kita berzikir banyak-banyak kepada Allah Subhanahu, mengingat Allah Subhanahu. Ternyata dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, salah satu adalah melembutkan hati. Hati kita nih kadang-kadang sulit untuk menerima kebenaran. Sulit untuk menerima kebenaran. Padahal yang disampaikan itu kebenaran, tapi yang ditengok wak tukang beca yang nyampein katanya. Padahal yang disampaikan kebenaran. Ada namanya di dalam diri kita namanya ego. Mengalahkan ego ini sangat berat. Sehingga apa? Melihat siapa yang bilang. Siapa yang bilang itu? Kadarnya seperti itu. Padahal kita ketahui apa? Unzur wala tanzur qala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan lihat siapa yang mengatakan. Dan itu tadi disampaikan kan tentang bagaimana kelebihan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengerjakan, ya kan, mendapatkan kasih sayang Allah, dihapuskan dosa, ya kan. Atau dalam hadis lain dijelaskan ma'ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Masya Allah. Ini salah satu kelimatan iman. Cerita iman dapat kopi ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Minum dulu. Nanti lecup lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selera emang, tapi ntar kita minum ya kan. Allahu Akbar. Akan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka lagi, kita teliti lagi dalam Al-Qur'an tuh. Kalau kita cerita-cerita tentang kisah Luqman, ya kan? Dalam surah apa itu? Surah Luqman ya. Juz berapa itu? 20 atau 21 ya? Antara itu. Ya, juz 21 ya, sebelum surah As-Sajdah. Dalam surah Luqman itu kita melihat wasiat seorang ayah kepada anaknya. Ada yang bawa Quran Ustaz. Bisa dibacakan mungkin. Apa wasiatnya? Ya. Sebelumnya wa idz qala Luqman li ibnihi Allahu Akbar. Masya Allah. Artinya apa? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Allahu Akbar.
Ternyata wasiat pertama ya kepada seorang anaknya tadi, ya inilah yang harus kita tanamkan Ustaz. Kalau kita punya anak ya kan, yang pertama ditanamkan dari kecil-kecil nih. Bukan tunggu berjenggot dia, tunggu berjenggot mana keras dia daripada kita. Dibilang apa ya nih, baru satu ayat tahu ya kan. Tapi dari kecil-kecil memang harus ditanamkan ini. Inilah misi kita nih, anak-anak kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Inilah nih kesempatan besar nih. Wasiat yang pertama adalah la tusyrik billah. Berarti cerita tentang apa? Iman. Tauhid. Inna syirka la zulmun azim. Itu bersambung dengan surah Al-An'am nanti. Nanti kalau kita buka asbabun nuzulnya, itu diceritakan tentang menjelaskan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat-sahabat Nabi. Tentang apa tadi? Tentang jangan mengutukan Allah. Karena waktu itu masih dicampur adukan. Mereka sholat kadang-kadang tapi masih nyembah waktu sekarang. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi wasiat-wasiat ini nyambung ternyata. Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah SWT, ternyata orang yang memiliki iman yang kuat, dia otomatis akan berbakti kepada orang tuanya. Karena yang merintahkan siapa? Allah, bukan ayahnya yang merintahkan. Kamu harus taat sama saya. Enggak didengar kadang-kadang gitu. Tapi yang memerintahkan apa? Allah. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk. Allah. Jadi connect itu. Kalau anak-anak kita hari ini nggak taat sama kita, anak-anak kita nih masih istilahnya dengar satu, keluarnya 10. Satu yang kita nasihati, tapi nggak ada yang tersisa. Nah, ini tadi bukan apa? Karena pondasi yang pertama ini belum dibangun, yaitu pondasi iman. Inilah yang sangat penting, yang urgen sekali bagi kita ini kita tanam kepada anak didik kita. Itu ayat ini. Nyambung kan? Allah ayat selanjutnya sebutkan ini. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Dikenalkan dengan apapun yang kita kerjakan semuanya akan diganjarkan pahala. Cerita pahala ini cerita apa lagi, balik lagi tentang iman lagi. Allahu Akbar. Jadi kalau kita buka Al-Quran itu ternyata iman yang dibangun. Sampai kalau kita buka lagi juz 26 ke atas itu, 26 ke atas, juz 27, 28, 29, 30 itu ternyata semuanya penguatan iman dan hari akhir. Allahu Akbar ya. Jadi ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sebegitu pentingnya ternyata kita mendidik anak kita. Makanya ada istilah profesor ustaz saya waktu di Winsu, beliau bilang apa? Mau mendidik anak itu jangan konsultasinya waktu dia sudah baligh. Udah umur 14 tahun, 15 tahun baru konsultasi, gimana nih ustaz anak saya. Tapi konsultasinya waktu apa? Waktu sebelum menikah. Kata ustaz ini, oh lambat lah ustaz kata. Para udah nikah semua ya. Ada yang masih jauh. Pada hari nikah. Konsultasinya sebelum. Ternyata konsultasi itu tadi ternyata di luhur. Dari situ dia apa? Saran untuk bagaimana memilih pasangan. Bukan sembarangan ya. Habis itu ketika lahir apa yang harus dikerjakan, ketika masa hamil ya kan, sebelum lahir itu apa yang harus dikerjakan. Seperti itu ternyata rentetan-rentetannya itu. Sejak di dini sebelum nikah rupanya. Udah nikah nih udah lah Pak Ustaz, udah lambat ya kan. Tapi belum terlambat, masih kecil-kecil ya kan. Masyaallah.
Dalam kisah Luqman tadi diceritakan itu, ternyata tentang iman juga dikuatkan. Dan hal yang terpenting dengan kemajuan perkembangan zaman ini kan, gadget, AI, di mana segala macamnya perkembangan zaman ini kan, fitnah makin besar. Maka kita buka lagi surah Al-Ankabut ayat kedua. Gimana tuh kalimat Ustaz? Boleh saya baca? Ahasnya. Ya, ayat kedua. Apa artinya itu? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ada. Apakah manusia mengira kan cuma mengucapkan iman saja, tapi mereka tak ujian iman ini luar biasa. Dan hari ini ujiannya sangat-sangat luar biasa, sangat besar sekali. Terkait yang pertama itu, seperti kemarin saya sampaikan kepada wali santri itu, pertama yang sangat-sangat dahsyat ini masalah rezeki, masalah cuan. Karena masalah cuan ini tadilah banyak orang tergelincir dari menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau iman ini sudah tertancap, ya kan? Si iman ini sudah tertancap kuat, pondasinya kuat, insyaallah dimanapun. Sampai dia mengatakan, nanti anak-anak santri kita, murid kita mengatakan, mengapa dia harus kerja dia? Karena perintah Allah. Mengapa dia harus bersih-bersih? Kenapa? Perintah Allah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai dalam kitab-kitab fikih itu bab yang pertama masalah taharah, masalah kebersihan. Kenapa nanti anak-anak kita mengatakan kok nggak boleh ya cakap-cakap kotor itu? Dia akan menjawab sendiri. Kenapa? Karena Allah yang tidak membolehkan. Kalau udah sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, insya Allah fondasi ini akan kuat. Bagaimanapun, apapun, dimanapun dia berada, insya Allah dia mengatakan kalau ini baik bagi Allah, saya kerjakan. Jadi standarnya Pak, ini kira-kira Allah suka enggak? Ini kira-kira Allah ridho enggak? Mau langkah ke sana, kira-kira Allah ridho enggak? Allah marah enggak? Itu dia pertanyaan yang timbul. Kalau saya begini, kira-kira Allah marah enggak? Allah senang enggak? Gitu. Jadi sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Hajj kalau enggak salah saya. Allah sampaikan wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Banyak sekali digambarkan oleh Allah SWT, banyak manusia ini berimannya di tepi sekali nih. Kalau ibaratnya jurang di tepi-tepi ini. Kalau Allah SWT kasih dia kenikmatan rezeki segala macamnya, dia merasa alhamdulillah segala puas gitu kan. Tapi ketika diuji dengan fitnatan qad ba'da wajhi, balik lagi ke belakang dia. Khasirat dunya wal akhirah. Inilah yang namanya kerugian di dunia dan akhirat, dan inilah kerugian yang betul-betul nyata. Jadi enggak ada lagi kerugian yang lebih dahsyat, lebih buruk dibandingkan kerugian dunia dan akhirat. Kan kita enggak mau anak didik kita jadi orang yang merugi. Pengen enggak Ustaz? Mana ada mau kan? Semua saya yakin semua guru dimanapun berada dia mengatakan tak ada yang mau menggelincirkan anak muridnya ini tadi bisa jadi orang rugi dan dunia dan akhirat. Lalu di akhir surah Al-Ankabut kalau nggak salah saya, Allah SWT sampaikan fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisi
dinahuddin. Ya. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ini banyak manusia nih, kalau dia dikasih naik kapal, waktu dia naik kapal pertama ke laut itu, masya Allah berdoanya khusyuk, ya kan? Waktu naik pesawat, ya kan? Nggak tahu bilang, udah lagi awan-awan tuh, mengatakan la ilaha illallah segala macamnya. Doa dengan khusyuk, pejam mata, kalau bisa nangis. Tapi dah sampai di daratan, kata Allah SWT, balik lagi, lupa lagi. Allah. Inilah gambaran banyak manusia. Kita kan nggak mau pengen nggak anak didik kita nih masuk terjerumus kepada itu. Ada nama nanti golongan hedonisme. Yang model semuanya itu dengan materi. Kalau nggak ada materi itu nggak jadi kegiatan. Tunggu datang proposal baru buat kegiatan. Itu tadi. Nggak ada orientasinya akhirat. Nggak terpikir dia bisa amal soleh. Ini bisa istilahnya kalau kita memungut sampah di jalan itu, yang kita tahu anak-anak, siapa yang mau beramal soleh? Saya, Ustaz, saudara, ya kan? Ambil itu tadi. Gambarkan sama mereka amal-amal soleh ini sangat penting nanti di akhirat. Sampai segitu-gitunya kita tanamkan, sampai ketika kita kenalkan, kalau istilahnya ada komunikasi antara murid dan guru itu, kenalkan tentang orang tua, ya kan? Kalau orang tua nih, kalau ayah itu kenalkan ibundanya. Kalau ibunda nih tugasnya mengenalkan tentang ayahnya tadi. Setelah dikuatkan iman itu tadi. Kalau ayah mengenalkan dirinya sendiri sama anak, kalau bahasa kita ya kobong. Kobong pembelaan diri. Kamu harus taat sama saya nak, karena saya capek dari pagi saya kobong. Tapi kalau ibunda yang jelaskan, nak, sayang ayah tuh dari pagi ayah kerja pulang malam itu segala macam, itu lebih merasuk. Iya, kan? Tapi kita kenalkan agar apa? Agar dia bisa berbakti pada orang tua, hormat kepada ayahnya. Begitu juga ayahanda kenalkan, ibunda nak, dulu capek kali waktu mengandung kamu tuh. Kemana 9 bulan dibawa kemana-mana, berat segala macam, kan? Waktu dah lahir disusui, dijagain, ya kan? Nggak boleh ada nyamuk yang gigit, gitu-gitulah. Dikenalkan sehingga anak tadi sayang. Dan yang penting lagi apa? Ketika ayah marah, ibu jangan sampai bela. Begitu juga ketika ibu marah, jangan sampai ayah bela. Kalau dibela makin besar kepalanya, walaupun badannya isinya kecil, tapi makin besar. Begitulah. Lari-lari ke sana, bagaimana apa pendidikan imannya tadi. Dikenalkan, ya kan, tentang kalau kami dulu masih kecil-kecil, kalau ayah pergi ke sawah itu dijelaskan, nggak boleh kita buang nasi satu butir pun. Kenapa? Ayah situ nak, ada ibu tadi, ibu jangan jelas. Ibu tuh jelaskan bahwa ayah tuh nak, waktu nanam padi itu ada satu butir padi itu dikutip tuh. Untuk apa? Bisa kita makan. Sehingga lahir kepada anak tersebut rasa sayang kepada ayahnya, sehingga dia tidak mubazir, tidak buang-buang nasi. Kalau enggak, ya tadi model tinggalnya setengah piring, ya kan? Mama pun biar aja, udahlah anak-anak katanya tadi kan. Ayah pun mau marah, dan dibalas sama mamanya. Makin besar kepalanya tadi. Jadi begitulah ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi yang perlu kita ceritakan seperti yang disampaikan oleh Dr. Ustaz Khalid Basalamah, ya. Anak umur 6 tahun, 7 tahun itu ternyata jangan diajak musyawarah. Jangan diajak musyawarah. Kita mau makan apa nak? Ya kan? Kalau kita musyawarah, pilihan dia apa pertama? Indomie. Pilihan kedua sosis, ya kan? Pilih sayur, mantap kali kalau ada itu kan? Karena itu tadi tugas kita orang tua ini tahu yang terbaik untuk anak kita. Begitulah ustaz-ustazah di sini nih
Ya kan dari pagi Ustaz ya. Dari jam berapa orang masuk? 7:30 sampai 1:30 siang. Itu bersama kita nih. Lama waktunya fasenya itu tadi kan. Inilah kesempatan kita tanamkan tentang fondasi iman. Kita ceritakan. Kalau kita mau bahas mungkin siang nggak habis-habis kan. Banyak sekali hal yang perlu kita tanamkan. Tapi setelah kita cerita bagaimana tadi Allah SWT membuka Al-Quran tentang iman, ceritakan tentang kisah Luqman, ya kan? Ternyata hari ini fitnah yang luar biasa tadi, ya kan? Apa yang harus kita tanamkan fondasi iman ini tadi, agar mereka selamat dunia dan akhirat. Dan insya Allah nanti ya ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada yang sia-sia. Kalau bahasa kita yang nanti akan bahagia ketika di akhirat, ada tangan mereka nanti narik kita, ya kan? Mungkin amal-amal kita ini nggak banyak, baca Quran pun baru 2 lembar udah masuk Instagram, ya kan, DM segala macam. Kalau ustazahnya, ya kan, baru mau istilahnya mau murojaah, dah nangis anaknya, dah digendong lagi segala macamnya. Nggak banyak amal kita nih, tapi kita harapkan nanti, ya kan, ketika nanti kita mau masuk, ya kan, kita pula Bapak Ustaz jalan, ya kan, ketika kita nanti susah mungkin di akhirat, ada tangan-tangan yang mulia menyandang kita, ya kan. Nggak nampak mungkin hari ini mereka nggak ngasih materi yang banyak bagi kita mungkin, tapi yang kita harapkan tadi ada tangan-tangan yang mulia menarik tangan kita, menyelamatkan kita sehingga kita bisa bahagia masuk dalam surga. Itu misi yang sangat mulia yang kita harus tanamkan dalam diri kita, ya. Orientasi kita adalah akhirat. Maka ustazah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ada sesi tanya jawab ustazah. Kalau dilanjutkan masih panjang ternyata materinya. Saya belum bahas nih karena saya kemarin dikasih satu selebarannya sama ustazah, ya. Alhamdulillah saya baca, saya renungi, masya Allah luar biasa. Ternyata ini ada jenjang-jenjangnya ustazah, ya. Ada kelas 1, kelas 2, masya Allah. Kalau inilah yang ditanamkan hari-hari Pak, ustazah yakinlah, ya, mereka itu akan menjadi apa, mutiara, mutiara di tengah lautan yang sangat berharga. Akhlaknya nanti akan duduk. Akhlaknya akan duduk. Kenapa? Karena mereka mengerjakan itu bukan gara-gara ustaz-ustazah ada. Allah Akbar. Kalau hari ini mungkin gara-gara apa? Kenapa kok baik kali dia? Karena ada ustaz-ustazah yang duduk di situ biar dapat penilaian ustazah. Tapi suatu saat nanti dia akan bekerja bukan lagi karena ustaz-ustazah, tapi karena apa? Karena dia sudah yakin imannya kepada Allah. Allah selalu mengawasi dia. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dia, sehingga dia mempunyai rasa malu kepada Allah kalau saya buat kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala senang kalau saya berbuat kebaikan. Sedikit-sedikit Allah. Yakinlah ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misi kita ini misi yang sangat mulia. Kalau saya bisa jadi anak murid, saya masih mau masuk sekolah SD itu ini, gitulah. Allahu alam. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Bismillah. Saya izin bertanya. Insya Allah kami kan ini tim dakwah Ustaz di sekolah yang sebelumnya. Seperti memang ekstra sekali Ustaz untuk anak-anak, luar biasa. Kami juga mudah-mudahan ada panen yang insya Allah akan didapatkan. Kalau kami sudah ekstra di luar Ustaz, terkadang kami kopong di dalam. Maksudnya terkadang keluarga kami itu entah anak, entah keponakan, entah keluarga tidak terdakwahi Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apakah memang mungkin salah kami mungkin terlalu ekstra di luar Ustaz, tidak ekstra di dalam, terutama kami yang perempuan-perempuan ini Ustaz. Luar biasa maksudnya kiprah kami di luar, tapi terkadang di dalam kosong. Itu kami mohon saran Ustaz, apa yang harus kami lakukan terutama bagi yang akwai.
Mungkin ada tips atau saran dari Ustaz, baik mungkin dari bapak-bapak atau mungkin dari segi dari ibu-ibu. Syukur. Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa ya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitu memang ujiannya. Ya, paham sekali bagaimana istilahnya kita kan hari ini dikasih Allah Subhanahu Wa Taala amanah, ya kan, bisa aktif di luar istilahnya kan, bisa berkiprah, bisa istilahnya aktif di organisasi di sini dan segala macamnya. Tapi kadang-kadang itu tadi yang di dalam terbengkalai itu nggak banyak waktu kita untuk tersisihkan di situ. Masya Allah. Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kan maha kasih, maha penyayang. Allah selalu melihat kinerja kita. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'al awfa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat daripada usaha kita, kinerja kita. Walaupun dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya kan? Ini pertama ya kan, disuruh selamatkan diri baru keluarga. Tapi yakinlah ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niat kita yang diembankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amanah, ya, berkiprah di luar dan segala macam ini kan misinya juga satu. Misinya satu, untuk menyelamatkan mereka dari azab neraka juga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ditambah lagi, ya, dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan lagi, ya, lupa sayanya, Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh kita apa? Bukan hanya berdakwah di tempat itu saja, juga harus berdakwah keluar. Artinya bukan di rumah saja kita berdakwah, tapi di luar juga kita berdakwah. Inilah yang sedang kita kerjakan. Tapi ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah maha sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan lihat usaha kita ini di luar dan segala macamnya. Allah tidak akan abaikan orang-orang ada di sekitar kita. Artinya untuk membaguskan kampung kita nih, kita emang harus dakwah keluar juga. Dakwah keluar juga. Di rumah kita harus ada rumah-rumah yang lain kita harus dakwahkan. Insya Allah Allah SWT akan membaguskan juga ini rumah kita. Jadi kita merasakan hari ini gimana triknya, gimana caranya, sehingga apa, kadang-kadang terfikir sama kita, udahlah nggak usah aja dakwah di luar. Kadang-kadang kan terfikir, udah nggak usah aja lah dakwah di luar, fokus di rumah tanazir. Itu pemikiran yang salah. Jadi kita benahi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus baginda Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu alam, seluruh alam ini. Jadi kalau terfikir dulu lah baginda Nabi SAW cuma terfikir dakwah hanya di Mekah saja, apa yang terjadi? Nggak nyampe kemari. Kalau terfikir hanya di Madinah saja, nggak sampai dakwah Islam itu kemari. Tapi baginda Nabi SAW diutus para sahabat tuh dakwah kemari, dakwah ke sana, diutus ada gerombolan-gerombolannya untuk menyampaikan agama Islam, untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Lalu apa yang terjadi? Hari ini Allah SWT muliakan Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah menjadi dua kota suci yang mulia. Asbab apa? Asbab baginda Nabi SAW berpikir bagaimana Islam ini bisa menyebar seluruh alam. Jadi kita niat nih, ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah SWT, kita niat menyampaikan ketauhidan iman ini bukan hanya di sekolah ini saja. Di luar kita, di mana saja kita cerita tentang fondasi iman, ceritakan. Itu akan memberikan efek yang sangat positif kepada anak didik kita, anak-anak kita. Yang nampaknya hari ini mungkin mereka tak tersentuh, tak banyak waktunya bagi mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak akan menyia-nyiakan usaha kita.
thumma yujzahul jazaa'al awfa. Allah SWT akan balas itu nanti dengan kenikmatan yang luar biasa tadi. Jadi jangan pernah kita berputus asa untuk terus berhenti berdakwah, enggak. Jadi dimanapun kita berdakwah terus sampaikan. Kalau bisa dikembangkan lagi sehingga efeknya tuh terus mengalir kepada orang-orang sekeliling kita. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu begitulah sayangnya pada kita Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya banyak sekali beban kita dan segala macamnya, tapi Allah nggak pengen buat kita sedih, nggak pengen buat kita capek. Dan yang luar biasanya capek-capek kita ini karena Allah SWT itu akan berbuah surga yang luar biasa indahnya nanti. Nah, maka begitu Ustaz yang dimuliakan oleh Allah SWT, teruslah berdakwah, ya kan? Di mana saja, dan insya Allah akan mengefek kepada orang-orang sekeliling kita. Nah, insya Allah. Wallahu a'lam. So. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kalau kita nih punya keimanan, kemudian menurun, terus gimana ya caranya untuk enggak terlena dengan kefuturan, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini pertanyaannya singkat ya, tapi mendalam nih. Ya, gimana Ustaz? Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari pertanyaannya tadi, kadang-kadang kan iman kita nih nggak selalu ya, seperti yang digambarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kita nih yazid wa yanqus. Kalau imannya naik terus, itu para anbiya, para nabi-nabi. Kalau imannya datang terus ya kan, imannya malah malaikat. Dan manusia ini yazid wa yanqus. Kadang-kadang hari ini Masya Allah pengen khatam Quran rasanya sehari, besok 5 bulan gak masuk. Gitulah istilahnya. 5 bulan gak nanggu-nanggu ya. Masya Allah. Puasa tahun depan baru ya kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala begitu paham ya, sehingga disampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian ini, perbaharui kalian iman kalian ini. Apa seminggu kali Pak Ustaz? Waktu ada pengajian aja? Tidak. Jaddidu imanakum, setiap waktu. Lalu ada sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami cara memperbaharui iman kami ini? Ya kadang-kadang lemah ya. Sampai sahabat mengatakan ada satu orang, "Ya Rasulullah, rasanya waktu kami duduk dengan engkau ya Rasulullah, kami rasanya pengen terus terbayang surga terus itu. Tapi ketika berpisah dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, udah teringat lagi main catur, teringat lagi kalau sekarang ini apa viral, main domino apa, tok batu itu kan segala macam. Terbayang situ tuh. Begitu iman sahabat yang mereka itu hidup bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana lagi kita yang nggak pernah jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan jauh sekali. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'akthiru min qawli la ilaha illallah. Suruh banyak-banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa mengucapkan la ilaha illallah? Banyak aja 1000 kali sekali. Itu minimal. Tetapi yang lebih dahsyatnya adalah bagaimana kita merenungi ketika kita mengucapkannya itu, menggabungkan lisan kita berzikir la ilaha illallah. Maka fikir kita pun menyambung, teringat la ilaha illallah, lalu hati kita juga menyambung. Nah, jadi menggabungkan 3 nih, ya kan? Dari lisan, ya kan? Fikir, dan hati ini tadi. Sehingga kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan ini
akan berbuah kemanisan iman. Karena cara ucapannya itu. Makanya ada diajarkan kalau guru-guru kita kan bukan sekedar la ilaha illallah, tapi ucapkan dari hati. Enggak perlu suara kuat. Jadi yang dalam dia la ilaha illallah. Makanya ada istilah, ada orang-orang yang memperbanyak zikir, banyak zikrullah jadi setidaknya ketika dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa untuk berbuat maksiat. Makanya dari istilah saya kemarin tuh, hari ini kan sering lupa kita zikir tuh. Makanya ada orang yang mengatakan suruh bawa tasbih. Kan ada tangan Pak Ustaz. Kalau ingat dengan tangannya ini sering pegang HP, jadi lupa sama zikir. Tapi kalau kita teringat dari ada tasbih atau apa kan digital segala macam kita lihat itu teringat kita. Ngapain ini alat ini di sini kan? Selain berzikir dimanfaatkan seperti itu. Dia juga katakan kalau saya melihat sajadah saya teringat sholat, teringat tasbih, teringat zikir. Banyak zikir itu tadi menemburkan hati kita, membuat semangat diri kita, ya kan. Spirit kita berbeda, casnya beda. Biasa 5.000 mAh nih 500.000 mAh, apa tuh istilahnya kan? Listrik voltnya itu kan kuat ya. Jadi dengan fakthiru min qawli la ilaha illallah ini, jadi iman kita teringat, naik terus. Nanti suatu saat mungkin drop lagi ya kan? Meninggalkan segala macamnya itu dengan banyak-banyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Apa zikir-zikir yang lain tidak mengefek seperti itu? Ya, yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Yang terbaik. Untuk apa? Untuk melatih lisan kita. Agar bagaimana nanti ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyabut nyawa kita, ya kan? Habis masa transisinya di dunia nih, kalimat yang terucap dari lisan kita itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Dari situ dia langsung nyambung sehingga diharapkan, ya kan? Diharapkan keburukan yang ditutupi dengan banyak-banyak zikrullah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah atau kalimat-kalimat yang lain. Bahkan saya mau ngasih satu amalan yang diajarkan oleh anda saya. Mungkin ini sudah biasa kita pakai untuk zikir pagi dan petang, Ustaz. Zikir dari pagi dan petang. Dan nanti ya, kita titipkan ini, sampaikan kepada anak-anak didik kita dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 untuk mereka mendawamkan zikir ini. Singkat, ada dalam Al-Qur'an. Nah, kalimahnya apa? Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dalam surah apa itu? Akhir surat At-Taubah. Akhir surah At-Taubah. Di juz 11 itu. Ayat atasnya kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai akhir itu kan. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Apa artinya? Kalau kita renungkan artinya itu pagi dan petang luar biasa. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagi. Kalau bilang kayak gitu, ya kan? Seperti itu kita sampaikan, kita tanamkan dalam hati-hati anak didik kita gitu tadi. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Jadi kalau dia talus rantai atau putus rantai atau bannya bocor, dia akan ingat siapa yang pertama? Allah. Bukan nggak tempel ban dulu. Kalau dia sakit gigi, yang pertama itu bukan ingat Antalgin dulu, atau obat-obat sakit gigi lainnya. Yang pertama dia ingat siapa? Allah.
Kalau ustaz-ustazahnya kalau habis beras di rumah ya kan, teringat siapa? Teringat mertua atau teringat ayah? Atau teringat tetangga? Tidak. Yang pertama diingat adalah Allah. Tidak gitu sahabat-sahabat Nabi itu nih. Gak ada makanannya kan, sholat, minta sama Allah, sholat. Dan terus sholat sampai nusratullah itu datang. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah punya cara. Allah punya cara untuk mengasih sesuatu kepada kita tuh. Allah SWT punya cara. Mungkin kita pikirkan A, tapi Allah SWT mungkin kasihnya jalur Z. Allahu Akbar. Begitulah. Kalau bersama Allah itu akan selalu bahagia dan gak pernah kecewa. Tapi kalau kita mengharapkan manusia, makhluk Allah SWT, maka siap-siaplah kecewa. Itu yang perlu kita tanamkan sama anak didik kita ini. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Masyaallah. Tertanamkan hari-hari kita cerita itu. Mungkin pembahasan itu mungkin 1 minggu hari-hari itu aja. Sampai betul-betul tertanam sama anak kita ini tadi sikit-sikit Allah. Sampai bukan hanya didik kita pun jadi juga. Kenapa? Sampaikan. Kan malu kita sama Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tuh. Jadi spirit bagi kita juga. Nah, gitu. Jadi kita nyampaikan. Rupanya spirit itu datang dalam diri kita sehingga kita pun kalau udah kayak gini, insya Allah semuanya jadi orang-orang bertakwa. Insya Allah. Gitu sudah. Allah ada. Dalam surah At-Taubah tadi di akhir ya. Kalau bisa dibaca pagi petang itu 7 kali, ya kan. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Itu kita dawamkan, kita ajarkan. Kita kasih fadilah ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita zikir pagi dan petang. Hikmahnya luar biasa. Ketika pagi kita berzikir, Allah jaga kita sampai petang. Ketika petang nanti kita kan jadi anak-anak itu semangat mereka punya spirit begitunya ya. Kalau di sini kan udah jelas nih bagaimana Allah SWT jaga kita begitu ceritakan ya kan. Masya Allah. Wallahu a'lam. Allah subhanahu. Saya izin tanya satu lagi mungkin Ustaz ya. Masya Allah. Habis apa tuh Ustaz? Kalau Ustaz dari nanya suka. Masya Allah. Saya nyampein ini aja. Jadi kemarin saya baru ngobrol sama beberapa ustazah. Jadi beliau nyampein keresahan ya. Bilang gini, udah anak-anak ini kan hampir setiap hari kita kasih materi ngopi, terus ada tausiah juga di hari-hari yang lain gitu kan. Ini udah banyak kali kita ngasih muatan iman gitu ya ke anak-anaknya. Tapi kok masih aja ada yang mengecewakan gitu ya. Kayaknya nggak berubah gitu. Ada yang masih sombong, ada yang masih ngelawan gurunya gitu ya. Mungkin ini sekaligus penutup Ustaz kasih penguat bahasanya ya, penyemangat untuk kami gitu kan, ketika seolah-olah gitu kan apa yang kami upayakan belum terlihat buahnya Ustaz gitu kan. Padahal ini kami udah hampir jalan 3 tahun mungkin ya, mungkin ya, atau 2 tahun lah, 2 tahunan ya. Dan setiap hari itu selalu ada tausiah yang lain juga selain ngopi itu Ustaz. Tapi anak-anak kok sepertinya belum kelihatan gitu buahnya, dan setiap kali itu kan mungkin menyurutkan semangat kami. Silakan Ustaz kalau misalnya bisa memberikan semangat. Ini luar biasa nih, panjang nih Ustaz, setengah jam Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu sebuah tantangan juga. Dalam setiap perjalanan tuh banyak kerikil-kerikil jalan istilahnya kan. Banyak lagi lubang-lubang ya kan. Ada yang model lubang buaya, ada yang besar-besar ya kan.
ada lubangnya kecil-kecil tapi dalam, ya kan? Sekali kena ban bocor. Begitulah rintangan dalam hidup kita ini, ada tantangan. Setiap program itu maksud kita kan bagus nih, tapi di situ pasti punya liku-liku. Punya liku untuk apa itu? Begitulah proses hidup kita nih, ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau kita bayangkan hari itu misalnya waktu kita masih SD, terbayang nggak jadi orang hafal Quran? Terbayang nggak bisa jadi ustaz-ustaz di SD itu Lukmanul Hakim? Nggak terbayang, ya kan? Apalagi Ustaz Hamdi dari Brandan, saya. Dari Brandan, kok bisa di Langsa? Gitu. Kenapa nggak di Medan atau di Bangan gitu kan? Lebih mantap lagi segala macamnya. Begitulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tantangan terbesar kita ini juga karena anak-anak kita ini kan masih pulang pergi di rumah, ya kan, segala macamnya. Kita bukan mau suuzon kepada orang tua mereka. Bukan kita mau suuzon, tapi kadang-kadang itu memang terjadi. Ya, bukan mau suuzon, tapi terjadi. Gimana ceritanya? Ya begitu memang. Ya kan, kita nggak mau berpikir buruk tentang orang tuanya segala macamnya. Tapi itu tantangan dalam keluarga kalau yang belum memiliki iman yang kuat. Ada namanya rezeki itu kan ada yang halal, ada yang haram. Tapi kalau dia sudah masuk kepada daging-daging kita